Itu kita atur bagaimana kita bisa berintegrasi kedua-duanya. Itu artinya bahwa satu kebijakan adalah produk politik, hukum, ya, yang satu adalah terkait dengan ekonomi. Nah, ini adalah produk ekonomi atau namanya produk politik yang implementasinya kepada ekonomi. Itu ilmu yang termasuk ekonomi di sini bisa objektif. Nah, kita ngapain menimba ilmu tapi kita mati kan gitu ya. Mati itu artinya mati dalam arti moral kita. Karena kalau sudah pakai masker ini bagian dari moral, agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain dan tidak tertular oleh penyakit. Nah, ini kan bagian dari politik dan ekonomi. Ekonominya apa? Politiknya apa? Nanti coba kita ulas di situ. Nah, kenapa kita tidak netral? Tidak netral itu karena kita harus berpihak. Berpihak sesuai dengan tujuan kita yang mau kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan itu adalah kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan umat ini yang harus kita perjuangkan agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk orang banyak. Itu ekonomi politik mengkondisikan hampir seluruh dimensi kehidupan. Nah, ini adalah satu, tadi Sustanti sampaikan ada produk hukum, produk lingkungan atau ekologi, produk kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, agama dan sebagainya. Ini adalah sebuah produk-produk politik yang semua terkait dengan, semua ini bisa dikaitkan dan terkait dengan ekonomi. Tadi Sustanti contohkan dengan produk hukum tentang penanaman modal asing maupun penanaman modal yang ada di dalam negeri. Nah, kenapa harus dibatasi? Kenapa harus diatur? Kenapa? Dan ya iya, karena sifat dasar manusia itu sekali lagi kan kepinginnya bebas. Nah, bebas itu ya namanya bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada ego di dalam diri manusia itu. Pinginnya itu paling bagus. Paling. Nah, paling ini kalau pas egois kan bahaya. Karena paling itu bisa nanti ujung-ujungnya paling memikirkan dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang ini memikirkan dirinya sendiri ansih tanpa mempertimbangkan orang lain, ini adalah egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi nanti dikaitkan dengan kekayaan, harta. Nah, kalau dikaitkan dengan kekayaan dan harta itu sangat berbahaya, karena menginginkan atau ingin mengkayakan dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaan, coba Anda renungkan kembali, ya, untuk apa ilmu ekonomi ini ada? Itu yang pertama. Nanti sambil diskusi, HP-nya ditaruh. Nah, mana yang lain sudah dapat materi semua toh? Ditaruh di situ sambil melihat ini. Nanti baru waktu diskusi kita lanjutkan. Untuk apa ilmu ekonomi itu? Yang pertama, kita sudah mulai berpikir kembali, untuk apa sih ada ilmu ekonomi? Yang kedua, benarkah problem kemiskinan, kesenjangan ekonomi,
pengangguran adalah tak ada kaitannya dengan kebijakan ekonomi. Nah, ini coba kita ulas kembali. Nah, ini sudah mulai berpikir, ya. Anda sudah mulai berpikir kenapa ilmu ekonomi itu ada, kenapa ada kemiskinan, kenapa ada kesenjangan, dan kenapa ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan kita hari ini dengan adanya kondisi yang saat ini, pandemi, ya toh? Itu kan apakah menambah pengangguran, apakah menambah kemiskinan, apakah, nah ini ya toh, apakah ini akan muncul di dalam benak kita, apakah nanti terjadi resesi ekonomi, apakah ini masih ekonomi. Nah, impactnya itu nanti apa? Apakah nanti terjadi ketidakamanan suatu negara, ataukah apa? Nah, ini coba kita mulai berpikir terkait dengan ekonomi. Nah, prinsipnya di sini adalah prinsip ekonomi politik saat ini. Yang pertama, ini ada kebebasan dalam arti ekonomi di sini, dan ada mekanisme pasar, hak milik absolut, negara minimal, efisiensi tambah efektif, menumbuhkan sebuah pertumbuhan ekonomi. Nah, kebebasan pasar di sini, apa arti dari kebebasan pasar? Artinya apa? Pasar bebas itu apa toh? Pasar bebas. Apakah pasar bebas itu ya seenaknya, tanpa ada batasan, tanpa ada peraturan, tanpa namanya bebas, suka-suka dong. Nah, pasar, kalau Anda punya duit, punya uang banyak, mau beli apa saja kan bisa. Terus yang nggak berduit bagaimana? Nah, yang tidak berduit dan untuk kemaslahatan umat inilah yang harus kita pikirkan bersama. Kalau yang punya duit kan pinginnya kan kalau bisa menambah keuntungan dan keuntungan terus. Nah, itu adalah wajar-wajar saja. Wong namanya orang bebas, dan itu adalah pasar bebas. Maka permasalahan-permasalahan inilah yang harus diatur oleh negara. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ya, kalau supply and demand di sini, ya ada penawaran, ada permintaan. Itu kalau bahasa ekonomi ya, kalau jual ya ada yang beli sesuai dengan permintaan produk yang ada. Terus yang kedua, hak milik absolut. Nah, hak milik absolut di sini adalah kepemilikan atas sarana produksi yang bersifat absolut, walaupun si pemilik tidak mengolahnya sendiri. Apa artinya di sini? Bahwa hak milik absolut. Coba kita berpikir lagi. Apa yang dimaksud dengan hak milik absolut? Absolut itu apa tuh absolut? Halo? Hah? Apa? Iya. Absolut itu adalah mutlak. Kuasa penuh. Kalau sudah hak milik ini adalah kuasa penuh, kepemilikan atas sarana produksi ya bersifat absolut sudah. Terus yang kedua, negara minimal. Negara tak perlu menginventarisir pasar. Apa?
kalau kita mulai berpikir apa ya kok ada negara minimal itu. Minimal itu artinya apa ya? Nah ini nanti berpikir lagi ya. Nah untuk itu yang kelima ada efisiensi efektif, itu yang nantinya untuk pertumbuhan ekonomi. Makanya di sini kita harus apa yang dimaksud dengan efisiensi, apa yang dimaksud dengan efektif, agar nanti bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang ini ada lagi tentang prinsip ekonomi politik saat ini, kompetensi. Yang jelas kalau ekonomi sudah dibawa ke pasar, ya tadi kan yang punya pemodal yang akan berkuasa, otomatis ada persaingan di dalamnya. Itu namanya kompetensi. Ya itu kan juga akan menimbulkan permasalahan. Dan ketika kita tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang lain, ya kita akan dilindas oleh produk tersebut. Yang selanjutnya, saya dapat jus. Dapat jus enggak? Tapi ini kan bukan kapital ya. Terima kasih. Yang proletarianisasi, ada pemisahan produsen dari alat produksinya. Apa pemisahan produsen dari produksinya? Kalau kita memproduksi, istilahnya ini nih, kalau di sini terkenal di sini, saya tidak tahu yang di daerah Kemiri ini mungkin ada di situ ada pohon bimbing itu ya. Kelihatan? Oh sudah kelihatan. Yang pertama adalah fondasi. Penjajahan adalah penguasaan atas tanah. Ya. Kalau dalam kolonial waktu itu kan coba Indonesia waktu itu ya, yang dikuasai kan tanah dulu. Ini namanya kolonial. Yang dikuasai adalah tanah. Terus yang kedua, merkantilisme di sini itu VOC. Pada saat itu kan VOC datang dengan bentuknya kan perdagangan toh, pada awalnya itu berdagang. Ya, adalah perusahaan multinasional yang pertama, VOC itu. Jadi artinya apa? Multinasional itu sudah zaman penjajahan itu sudah ada. Yang pertama kali datang ke Indonesia kan VOC awalnya, ya toh? Dengan catatan adalah perusahaan multinasional. Terus yang kedua ada culture special. Di sini ada program atau kebijakan untuk mengalokasikan 10%. Nah ini kan sudah istilahnya itu zaman dulu loh ya, sudah ada culture special yang seperti ini. Karena kalau pada saat perdagangan zaman dulu kan semua juga ditarik ikannya itu kayak setengah memaksa, setengah peraturan, karena namanya penjajahan di dalam bentuk kekuasaan. Ngantuk ya saya. Sini. Ayo makan dulu, makan. Loh kenapa? Loh terus kenapa kok ngantuk? Belum makan? Belum. Kan sudah makan. Kan mau makan dulu? Enggak. Loh kok enggak? Tapi lapar. Ambil makan enggak apa-apa. Ya? Terus ini ya, dengan culture special adalah tanaman tertentu bagi pribumi dalam prakteknya menjadi tanam paksa. Masih ingat nggak? Ada culture special itu. Culture special itu adalah tanam paksa. Tanam paksa waktu kalau zaman penjajahan, ya toh, semua itu dipaksa untuk menanam. Dulu itu ada, kalau Jepang itu ada nanam jarak.
Ya walaupun sekarang sudah dikembangkan. Nah fungsinya untuk apa semua itu disuruh menanam jarak. Kalau kalau Belanda kan beda, karena di Indonesia pada saat itu merica dan lain sebagainya, pala itu kan memang luar biasa. Dan itu dikuasai oleh VOC. Dia datang hanya menghisap saja kekayaan negara kita, dan itu adalah dikembangkan sampai bertahun-tahun. Cuman celakanya itu orang Indonesia diadu, ya, dipuji Edinburgh, sehingga perang sendiri dipecah belah oleh Belanda, dan itu adalah berhasil. Nah, kita jangan mencontoh itu, tapi kita perlu mengevaluasi. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita harus bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dijaga dengan kebinekaannya kita. Ya, ini harus dijaga. Siapa lagi yang menjaga? Ya saya dan adik-adik semua. Tanpa dijaga oleh orang-orang kita sendiri, ya akan hilang negara itu dengan model stelsel yang berbeda. Penjajahan dengan gaya baru. Nah, penjajahan gaya baru sekarang itu apa? Dengan teknologi ini loh. Itu adalah kita dijajah aslinya. Dijajah melalui teknologi. Karena kita hanya sebagai penikmat, hanya bisa membeli. Wong kita tidak menciptakan handphone, ya toh? Kita hanya menikmati saja kan? Artinya apa? Uang kita kan keluar. Uang kita membeli, hanya membeli saja. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas di sini? Artinya apa? Kita juga harus melek teknologi. Nanti kalau kita kuper teknologi, ya kita akan ditinggal oleh negara yang maju itu. Karena negara yang maju itu ya adalah negara yang menguasai teknologi, negara yang menguasai ilmu pengetahuan. Itu adalah negara superpower. Lalu kita ada di mana? Kita tidak ada di situ. Makanya kita masih menjadi negara yang masih berkembang. Ya, adik-adik semua lah yang harus mulai berpikir bagaimana kita itu bisa menjadi negara yang superpower. Kita kan jumlah penduduk sudah oke, melebihi dari yang seharusnya. Artinya kita punya modal, kita sebetulnya kalau kita mampu atau menciptakan sumber kreativitas itu tadi kan tidak perlu mencari konsumen kemana-mana. Di Indonesia saja sudah berlimpah penduduknya kan, sudah berlimpah. Artinya tidak perlu mencari konsumen jauh-jauh ke negara lain. Negara Indonesia saja sudah cukup melebihi. Nah, artinya apa? Pangsa pasar kita sudah cukup di Indonesia. Makanya negara-negara lain itu kenapa ingin masuk ke Indonesia, itu salah satunya juga itu adalah politik ekonomi. Jujur saja, ya, itu adalah politik ekonomi. Karena penduduknya banyak, sehingga pangsa pasar untuk masuk ke Indonesia kan sangat empuk sekali. Makanya Indonesia menjadi rebutan untuk menjadi pangsa pasar dunia. Nah, kenapa enggak kita kuasai sendiri? Ya, orang Indonesia harus kuasai sendiri. Akan tetapi semua itu tidak lepas dengan kita punya kerjasama. Dan jadi tidak bisa kita itu berjalan sendirian tanpa, namanya hidup di dunia itu kan tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja bersama. Terus ini pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan infrastruktur jalan. Waktu itu pada zaman Belanda itu Dandes adalah persyarat bagi kelancaran proses produksi dan distribusi. Ya, itu pada saat Belanda itu kerja paksa buat jalan aja itu ya untung kita itu tidak
hidup pada zaman Belanda, ya, penjajahan itu. Coba, terus dengan tiba-tiba ada orang baru ingin menguasai Indonesia tanpa mengetahui jerih payahnya para pendiri negeri ini. Tiba-tiba mau dikuasai, ya, dengan idenya mereka, dengan pola pikirnya mereka, meninggalkan sejarah. Loh, Indonesia ini ada karena penuh perjuangan loh, berdarah-darah loh. Kok sekarang itu ingin dikuasai dengan sekelompok orang? Nah, apa bedanya dia sebagai seorang penjajah? Nggak ada bedanya kan? Dengan bentuk yang berbeda. Untuk itu kita harus tetap cinta Indonesia. Nah, ini ada klasifikasi sistem ekonomi tadi pelajari, ya, ada kapitalisme, sosialisme pasar, ada sosialisme yang lebih terdesentralisasi kalau kaitannya dengan pengaturan pengambilan keputusan. Kalau sosialisme pasar lebih terdesentralisasi, sosialisme sendiri lebih terpusat. Terus kalau kaitannya dengan mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi, kapitalisme itu lebih ditentukan oleh pasar. Tadi Bu Tanti sampaikan yang awal tadi, juga lebih ditentukan oleh pasar. Itu kalau sosialisme pasar. Dan kalau sosialis saja itu adalah lebih dominan. Terkait dengan kepemilikan kekayaan produktif, di sini adalah kapitalisme itu adalah dominan privat. Kalau sosialis pasarnya adalah dominan negara dan atau kolektif. Yang sosialisme adalah dominan negara. Kalau sistem insentifnya, klasifikasinya itu kalau kapitalis adalah dominan materi. Kalau sosialisme pasarnya materi dan moral. Kalau sosialismenya adalah materi dan moral. Ini coba Anda resapi, Anda dalami di sini. Kalau kita kaitannya dengan kapitalisme, ya semua ada terdesentralisasi, ya kan? Itu kalau kapitalisme. Kalau yang tadi pusat ini lebih terpusat dan lain sebagainya. Nanti coba Anda maknai di sini, karena kalau kita yang kapitalisme kan tergantung yang punya uang, kapital, pemodal. Berbeda dengan sosialis. Sosialis itu kan karakternya sudah berbeda, gitu? Melihat dari sisi kemaslahatan. Itu yang sosialis, karena masih ada moral yang ada di dalamnya, ya kan? Loh, itu ada, kenal nggak? Toleh ke kiri belakang, coba lihat. Halo, Mas Rudi ya? Ya. Merdeka dong, nama siapa? Merdeka. 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 Bareng-bareng dong, merdeka. Ayo, toleh ke kiri, ke kanan. Merdeka. 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 Itu kan sapaan kita ya. Ini ya, dua kelompok ekonomi politik. Ya, ini kalau di Deliar Nov itu ada tahun 2006. Ini ada bukunya ya, bukunya tentang dua kelompok ekonomi dan politik ini. Pengarangnya Deliar Nov ya. Kalau aliran liberal klasik, neoliberal, ekonomi politik baru, neoliberal. Kalau politik liberal ada Marxisme, aliran kelembagaan dan strukturalis, dependensia. Ini pelajari. Nanti kalau saya menjelaskan sini tidak cukup. Ya, ini ber SKS. Artinya itu SKS-nya sih 3, tapi kan bisa sampai 1 semester. Ya, nanti pelajari. Nanti kalau Anda sudah belajar dari bukunya Deliar ini, nanti diskusi sama sestantri. Ya, tapi baca dulu. Kalau nggak baca ya, diskusi dulu, ya, pelajari dulu. Ini kapitalisme versi sosialisme. Kapitalisme yang sosialisme ini kebebasan, keadilan, individu komunal, kapital
harus ingat, kapitalisme adalah pasar. Kalau sudah pasar, artinya segala sesuatu ada kebebasan di sana. Nah, kalau negara berarti harus diatur. Sosialis itu harus diatur oleh negara. Karena kan yang tidak mampu itu kan perlu disejahterakan, perlu diatur oleh negara. Karena kalau tidak diatur oleh negara, ya akan dilindas, akan ditinggal, dan akan dieksploitasi oleh orang yang punya modal yang kapitalis tadi. Sehingga negara harus hadir untuk bisa mensejahterakan. Oke, ya bisa dipahami ya sampai di situ. Oke, nah ini nanti lanjutannya aja, pertumbuhan, pemerataan, nilai tukar, nilai guna, uang dan barter, ekologi, ya ini sampai pada aku, kamu, dan kita. Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Aku, kamu, dan kita. Kalau yang kapitalis, ya, halo, dengarkan. Kalau yang kapitalis itu akunya yang ditonjolkan. Kalau nanti Anda, aku begini dulu, ini kadang-kadang tanpa disadari itu akunya itu menjadi ke ego. Sanya itu adalah muncul. Aku loh. Kalau orang sudah bilang aku loh, berarti yang ingin menonjolkan dirinya. Kalau tidak aku nggak bisa loh, ya kan? Tapi kalau kita kan berbeda. Apa kita? Kita itu semua. Jadi semua itu adalah ciri khas sosialis. Oke, bisa dimaknai ya? Bisa. Oke. Nah, ini yang paling penting. Kalau tadi kita berbicara tentang sosialis, kapitalis, dan ada sebetulnya yang satu ada fasisme. Fasisme itu lebih otoriter, ya. Ini yang sekarang yang paling penting kuncinya ada di sini. Kita negara Indonesia adalah negara Pancasila dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat itu ya baik rakyat yang terpinggirkan, juga rakyat yang sudah ada ya sudah punya semuanya. Ya tetap harus diperjuangkan dalam bentuk yang berbeda, ya. Nah, kita mau Indonesia merdeka, semua rakyat harus sejahtera, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi. Itu oleh Bung Karno 1 Juni tahun 45. Sedangkan Bung Hatta di sini adalah yang terkait dengan ekonomi Pancasila, menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang memuat dan berisikan kebahagiaan. Kan harus bahagia, ya. Anda bahagia nggak di sini? Bahagia. Nah, kalau nggak bahagia ya jangan di sini dulu. Nanti aja mencari kebahagiaan yang sesuai dengan hati nurani Anda. Tapi jangan menyimpang kebahagiaan, ya. Kalau menyimpang nanti namanya orang menyimpang, ya. Berbeda outlier dari yang lain. Jadi nanti hanya sesaat merasakan kebahagiaan, nanti penderitaan semakin panjang. Kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan itu Muhammad Hatta pada tahun 1979. Bilang apa? Loh, baca ya. Ren.